Kembali di Kompas Siang, Saudara, penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Sekjen DPR pada Selasa sore. Usai penggeledahan, penyidik KPK membawa 3 koper dan 1 tas ransel sebagai tambahan bukti penyidikan. Penggeledahan penyidik KPK dilakukan sejak pukul 11 siang hingga pukul 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Ruang yang digeledah salah satunya ruang kerja dan bagian keuangan Sekjen DPR RI. Penggeledahan diduga terkait dugaan penyelewengan dana pengadaan rumah dinas anggota DPR. Kasus ini terjadi pada proyek pengadaan rumah dinas atau rumah jabatan DPR pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya KPK telah menetapkan lebih dari 2 orang sebagai tersangka. Ya, jadi informasi yang kami peroleh betul hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staf. Lalu apa hasil dari penggeledahan yang dilakukan KPK kemarin? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Valen, hingga kemarin ada penggeledahan dan KPK membawa 3 koper dan 1 tas ransel. Dari KPK menyatakan ada dugaan kerugian negara hingga 120 miliar. Lalu seperti apa hasil penggeledahan itu? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung oleh tim penyidik KPK. Memang dari proses penggeledahan kemarin yang tadi Anda sebutkan ada 3 koper dan 1 tas. Apa isinya ini juga kami tanyakan kepada pihak KPK namun belum dirinci karena memang lagi-lagi proses penyidikan masih berlangsung di tahap atau status penyidikan yang saat ini diduga dari kasus dugaan korupsi kelengkapan atau pengadaan perlengkapan dari rumah jabatan anggota DPR RI. Memang kemarin itu dikonfirmasi dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri bahwa betul bahwa giat penggeledahan kemarin ini sebagai salah satu hal untuk pengumpulan barang bukti terkait dugaan korupsi yang tadi disampaikan, yakni pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota Dewan DPR RI. Tapi memang kalau misalnya melihat daripada dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR ini, sebenarnya penyelidikannya sudah lama terjadi di dalam tubuh KPK sendiri, Juno dan juga saudara. Bahkan KPK ini juga menyebut bahwa dugaan korupsi mega proyek ini terjadi di tahun 2020. Kalau Anda ingat, ini pada Mei 2023 lalu bahkan Sekretaris Jenderal DPR dalam hal ini adalah Indra Iskandar ini juga pernah dimintai keterangannya di gedung KPK. Namun saat itu statusnya masih menjadi saksi karena dari proses dugaan korupsi ini memang saat itu masih dalam rangka penyelidikan dari pihak KPK sendiri. Tapi saat itu di rentang waktu akhir Februari hingga pertengahan Maret 2024, KPK bilang bahwa KPK mencium adanya dugaan penggelembungan harga ataupun markup terkait dengan objek yang dikorupsi, yakni adalah pengadaan perabotan, pengadaan ruang tamu, kamar tidur, kemudian juga tempat makan, pengadaan kursi, ada juga lemari dan sejenisnya. KPK bilang bahwa modus peminjaman ini KPK ini bilang bahwa proses markup yang terjadi ini ada dugaan terkait peminjaman bendera perusahaan dan mencium adanya pelelangan secara formalitas, tapi memang tidak dirincikan siapa yang diduga atau pihak terlapor yang diduga menjadi pihak yang meminjam bendera ini. Kemudian juga Ali ini hanya menyebutkan bahwa sebenarnya untuk proyek ini negara telah menggelontorkan 120 miliar, tapi kerugian yang diduga dialami oleh negara ini berkisar antara puluhan miliar, tapi tidak dirinci berapa angka pastinya. Dan kalau melihat daripada laman dari layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE pada tahun 2020 ini memang ada 4 proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Proyek ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diperuntukkan untuk 2 komplek perumahan anggota DPR sendiri, yakni yang ada di Ulu Jami, Kecamatan Pasanggerahan, dan juga di Kalibata, Kecamatan Pancoran. Dari proses penyelidikan hingga statusnya bahkan sudah naik ke tahap penyidikan, ini memang sudah ada langkah-langkah yang ditetapkan oleh KPK. Di antaranya ada 7 orang
yang bahkan dicegat untuk bepergian ke luar negeri dalam rangka untuk pemenuhan kelengkapan alat bukti, penyampaian juga keterangan-keterangan yang nantinya hendak dibutuhkan oleh tim penyidik. 7 orang itu diantaranya adalah Sekjen DPR Indra Iskandar, Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hipi Hidupati, kemudian juga ada Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, Direktur PT Dwi Tunggal Bangun Persada Juada Sidabutar, Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indo Kabinet Andreas Catur, dan juga pihak swasta Edwin Budiman. Memang tadi ketika saya konfirmasi kembali kepada KPK, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Pemberitaan, ini memang menyebutkan bahwa KPK bilang sudah menetapkan tersangka, jumlahnya bahkan lebih dari 2 orang. Tapi siapa tersangkanya itu kami juga masih membutuhkan konfirmasi, masih menunggu penjelasan. Karena memang kata KPK ini disebut bahwa untuk tersangka sendiri nantinya akan diumumkan setidaknya ketika proses penahanan dilakukan. Artinya ketika proses dari penyelidikan ataupun juga pengumpulan alat bukti ini sudah dinyatakan lengkap. Sementara begitu, Juno. Ya, Valen, untuk saat ini bagaimana dengan penetapan tersangka? Karena tadi informasinya ada 2 tersangka lebih yang sudah ditetapkan oleh KPK, dan ini merupakan ruang kerja dari Sekjen DPR. Lalu seperti apa respons dari KPK terkait dengan para tersangka ini? Iya, Judo dan juga saudara, tadi hal itu juga saya tanyakan siapa yang sudah dipastikan menjadi tersangka. Tapi lagi-lagi KPK hanya merincikan secara singkat begitu ya, bahwa memang identitas ini baru akan diungkap ke publik saat penahanan dilakukan. Pun juga diumumkan ke publik ketika penyidikan ini sudah dirasa cukup. Apakah dari kemarin proses penggeledahan yang dilakukan di gedung Kesekjenan DPR RI, termasuk juga salah satunya adalah ruang kerja dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, ini bisa menguatkan siapa saja yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ya balik lagi, proses penyidikan hingga saat ini masih berlangsung, pengumpulan alat bukti ini masih juga diupayakan oleh tim penyidik KPK, tentu dari proses-proses yang selama ini sudah dilakukan, baik itu daripada permintaan keterangan saksi sejumlah pihak yang tadi juga saya sebutkan bahwa pada Mei 2023 lalu Sekjen DPR Indra Iskandar ini sempat dimintai keterangannya oleh tim KPK sendiri, ini juga masih belum dikonfirmasi apakah ada dugaan bahwa Sekjen ini bisa dikatakan sebagai tersangka. Ini mungkin masih menjadi asumsi liar daripada masyarakat yang melihat saat itu pendalaman dilakukan terhadap Sekjen DPR sendiri. Tapi kalau melihat juga daripada 7 orang yang bahkan ditahan untuk tidak bepergian ke luar negeri, ini kemungkinan juga masih akan didalami keterangannya, apalagi juga ada tambahan barang bukti juga kemungkinan yang bisa dijadikan alat perkara begitu ya, karena kemarin juga penggeledahan ini baru saja dilakukan. Yang jelas apakah memang akan ada tersangka apakah ada penambahan tersangka dalam hal ini, ataukah ada penambahan pihak-pihak yang kemudian juga akan dilarang lagi ke luar negeri, ini tentu masih menunggu prosesnya apa yang terjadi di lingkup tim penyidik KPK. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Gedung KPK Jakarta.